Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Baper. Kita doa dulu. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke sahabat sekalian, dalam laman komentar beberapa hari ini ya saya sering ditanya tentang kaos sobat ngarit. Kaos sobat ngarit. Mana bang, kok nggak pakai kaos sobat ngarit? Kalau memang Anda adalah sobat ngarit katanya. Oke, sobat, saya sering sampaikan di beberapa video ya. Saya bukan tidak beli, saya sudah beli tapi pre-order. Kemudian ada yang komentar, bang masa sudah 1 minggu? Iya benar, saya pre-ordernya mungkin sekitar 10 hari bos. Sekitar estimasinya tanggal 14 bos. Aduh, lama ya, sekarang masih tanggal 13. Mungkin masih dikemas ataupun dikirim besok atau kapan. Saya kemarin chat langsung kepada toko dari Wafa Store, itu menyatakan kami akan urut sesuai dengan pesanan yang masuk katanya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mesen dan mengalami hal yang serupa. Banyak yang komentar juga, ya bang saya juga mesen bang tapi juga pre-order katanya. Jadi seperti itu sahabat ya. Kemudian semalam anggaplah kemarin ya, saya itu memosting sebuah video yang mengulas tentang fakta di balik nama, kemudian fakta di balik silsilah dan juga karakternya Mas Yun. Nama yang saya dapatkan pada waktu itu, karena juga dapat di komentar-komentar teman-teman ya, juga adalah namanya Mas Yun itu adalah Indra Khairul Fayyun gitu. Kemudian saya jabarkan Indra itu dari sudut pandang bahasa Sanskerta, kemudian dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sanskerta, Indra itu merujuk kepada salah satu nama dewa pada mitologi agama Hindu, yaitu Dewa Indra, putra Dewa Brahma, adik dari Dewa Wisnu. Kalau nggak keliru ya. Kalau nggak keliru, maaf kalau umpamanya keliru, silakan diperbaiki ulang. Kemudian juga Panca Indra. Kalau menurut bahasa Indonesia, Indra itu ya Panca Indra. Panca Indra yang 5 panca ini, 5 indra ini. Itu. Kemudian Khairul Fayyun itu memiliki arti, setelah saya ulik dengan beberapa teman-teman juga, itu adalah opium terbaik. Ternyata ada beberapa komentar lagi yang masuk, bang, aslinya bukan Khairul Fayyun bang, tapi Khairul Faizun katanya. Tapi karena kelepotan orang dulu untuk melafadzkan faizun, sehingga kemudian menjadi fayyun katanya. Kalau Khairul Faizun sahabat, itu memiliki arti adalah pemenang terbaik, juara satu lah gitu. Pemenang terbaik hati Bunda Fauzana. Itu artinya ya. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa mengartikan Indra Khairul Fayyun, bisa diletakkan di kolom komentar juga ya itu. Tapi sekarang sahabat, saya bukan mengulas itu ya. Saya ingin mengulik-ngulik lagi serpihan-serpihan terkecil dari fenomena ini. Yang saya ulik sekarang adalah dampak sosial. Dampak sosial dari fenomena Yunfa ini. Dampak sosialnya. Diakui atau tidak, fenomena ini sahabat sangat-sangat besar dampaknya bagi ranah sosial di Indonesia pada khususnya, mungkin juga merambet ke beberapa negara-negara yang serumpun dengan kita seperti Malaysia, Brunei dan sebagainya. Apa saja dampak sosial yang dihasilkan dari fenomena Yunfa ini yang positif ya? Dampak sosial yang pertama tentu saja kepada Mas Yun dan juga Bunda Fauzana. Mereka kemudian menjadi orang yang terkenal, kemudian mungkin beberapa ekonominya juga terdongkrak dan sebagainya, dan orang-orang di sekitarnya juga. Itu dampak yang pertama. Kemudian bagi masyarakat luas, apa saja dampak-dampak yang kita rasakan? Yang kita rasakan ya. Ini dalam catatan saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman di ruang obrolan nanti ya. Dampak yang pertama sahabat, bagi masyarakat luas, bagi ranah sosial di Indonesia itu adalah hiburan. Dampaknya adalah ruang hiburan sahabat. Karena selama ini sahabat ya, teman-teman ataupun beberapa orang sudah mulai bosan untuk mencari hiburan, atau bingung, bukan bosan, sudah bingung untuk mencari hiburan ya, untuk pergi ke tempat-tempat wisata butuh biaya,
kemudian mau mencari hiburan-hiburan yang model apa sudah bingung, cari di sosmed juga bingung, mau nonton film, kemudian kalau beberapa orang yang dewasa sahabat ya, film sudah nggak berefek gitu lah. Kenapa? Walaupun filmnya film horor, itu nggak menjadi takut, bahkan menjadi lucu gitu. Kemudian film percintaan mungkin hanya ya lihat sekilas, kemudian sudah tidak menarik lagi gitu. Namun dengan fenomena Yunfa ini sahabat, dari anak-anak sampai orang dewasa itu terhibur, luar biasa terhibur. Dia melihat tiktokannya, kemudian berita-beritanya, greget dan sebagainya. Pokoknya dampaknya luar biasa di ruang hiburan itu. Kemudian sampai sahabat ya, bukan hanya sekedar tiktokan, kemudian tiktokan mereka yang menjadi iringan hiburan bagi teman-teman ataupun masyarakat di sekitar ya, bukan hanya sekedar tiktokan mereka yang kemudian bisa menghibur masyarakat Indonesia, tapi juga beberapa lagu-lagu juga orang-orang yang sudah bosan mendengarkan lagu kadang-kadang sudah mulai mendengarkan lagu lagi, terutama lagu-lagunya Bunda, Fauzana, dan bahkan lagu-lagu Bunda kemudian digubah oleh beberapa penyanyi-penyanyi lain dan sebagainya. Itu benar-benar berdampak di ruang hiburan ini. Fenomena Yunfa itu sangat-sangat luar biasa. Itu yang pertama, di ruang hiburan. Yang kedua sahabat, yaitu ekonomi. Ekonomi juga sangat berdampak terhadap fenomena ini. Luar biasa fenomena ini. Jadi mungkin sekilas seakan-akan hanya sebatas hiburan saja, tapi dampaknya bukan hanya sebatas hiburan ataupun kepada Mas Iyun, kepada Bunda Fauzana, tapi juga di ranah ekonomi juga menggeliat juga sahabat. Beberapa teman-teman membuat kreasi-kreasi yang bisa kemudian finansialkan, seperti lagu-lagu, seperti halnya karya-karya digital dan sebagainya. Kemudian juga berdampak kepada beberapa sektor pertokoan, mulai menjual beberapa aksesoris sobat ngarit seperti stiker, kemudian pamflet, banyak kemudian yang dijual, bahkan juga kaos kan gitu. Dan mungkin yang mengeluarkan sebagai sponsor utama adalah dari Wafa Store kan, tapi kemudian yang saya lihat di Play di online shop gitu, itu ternyata bukan cuma dari toko Deliwafa Store yang menyediakan kaos-kaos itu, tapi juga beberapa toko-toko yang lain bahkan memiliki tulisan-tulisan yang beraneka ragam tentang tulisan sobat ngarit gitu. Luar biasa di sektor ekonomi. Bahkan mungkin ada pemintasan-pemintasan lagu-lagu Bunda dan sebagainya yang juga menggeliatkan ekonomi-ekonomi di sekitar sana gitu. Luar biasa di sektor ekonomi ini. Kemudian yang ketiga sahabat, yaitu dari sektor pertukaran budaya. Pertukaran budaya, kita ketahui sahabat, yaitu Mas Iyun dari Jawa, kemudian Bunda Fauzana dari Minang gitu. Kemudian kedua budaya ini tentu saja berbeda. Orang mulai penasaran terhadap budayanya masing-masing. Yang bukan dari Jawa penasaran terhadap budaya Jawa, yang bukan dari Minang penasaran terhadap budaya Minang. Buktinya sahabat, yaitu lagu-lagu Bunda yang berbahasa Minang gitu, kemudian oleh teman-teman itu kadang-kadang banyak yang dihafal sekaligus dicari artinya gitu, sehingga teman-teman yang bukan dari Minang itu kemudian belajar bahasa Minang. Itu pertukaran budaya, kemudian mungkin juga berefek kepada pakaian adat dan sebagainya. Begitupun bagi teman-teman yang bukan orang Jawa lah, ketika Mas Yun tiktokan dengan Bunda Fauzana ada sedikit-sedikit bahasa Jawa, bagi yang tidak mengerti dan juga bingung, akhirnya mereka mengulik tentang arti dari bahasa Jawa itu. Pertukaran budaya luar biasa dalam fenomena ini. Itu. Kemudian yang keempat, yaitu kelompok sosial. Dampaknya kelompok sosial. Entah bagaimana prosesnya terciptanya kelompok sosial ini, sahabat, yang kemudian disebut dengan sobat ngarit ya. Dan kelompok sosial ini aneh. Kalau menurut saya aneh. Anehnya gimana? Beberapa kelompok sosial yang ada di Indonesia pada umumnya ya, itu pasti ada struktur kepengurusan, ada ketua, sekretaris, bendahara, divisi dan sebagainya. Itu biasanya kelompok sosial yang tercipta gitu. Tapi di
sobat ngarit ini entah gimana strukturalnya, yang pasti saya masih belum tahu. Mungkin bisa ada yang tahu, silahkan letakkan di kolom komentar. Karena Mas Ion sendiri tidak mau diangkat menjadi ketua. Sekretarisnya siapa, kemudian bendaharanya siapa, kemudian di setiap daerah kemudian bermunculan sobat ngarit yang struktur kepengurusannya juga tidak diketahui dengan pasti, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah bentuk kelompok sosial mungkin yang terbaru lah. Yang terbaru, gimana ya, kelompok sosial ini terciptanya karena ya kelompok sosial kan kebanyakan tercipta karena memang ada visi, misi, dan juga kesukaan ataupun hobi yang sama. Untuk sobat ngarit ini, visi, misi, kesukaan, dan hobi, apa tujuan sobat ngarit ini di balik terbentuknya? Apakah sekedar tujuannya adalah untuk mendukung Mas Yun saja, ataupun sebagai persatuan apa gitu? Saya tidak terlalu mengetahui secara pasti tentang sobat ngarit ini seperti apa. Mungkin ada yang tahu, kemudian letakkan di kolom komentar. Tujuan utamanya ya mungkin mendukung Mas Yun, kemudian tujuan yang lebih besar apa? Kalau yang saya tangkap dari Mas Yun itu, tujuannya lebih besar adalah persatuan. Persatuan masyarakat Indonesia tanpa memandang kasta, tanpa memandang derajat, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, dan sebagainya. Jadi tujuan sobat ngarit ini adalah sebuah organisasi persatuan masyarakat di Indonesia pada khususnya, dan masyarakat yang serumpun di negara-negara yang lain pada umumnya gitu. Jadi ini adalah organisasi ataupun perkumpulan persatuan yang tidak membedakan-bedakan hobi, bakat, minat, tidak ada. Pekerjaan tidak ada. Jadi kalau organisasi yang lain itu mungkin ada suatu visi misi yang tunggal ataupun yang jelas, gimana ya maksudnya ya. Kalau umpamanya kayak kelompok hobi, persatuan pekerjaan, ataupun seperti halnya organisasi hobi, organisasi ekonomi, organisasi pendidikan, organisasi dan sebagainya. Itu kan punya ranah yang memang apa ya, khusus gitu, ranah yang memang khusus untuk bidang tertentu gitu, organisasinya atau kelompoknya. Tapi untuk sobat ngarit ini, organisasinya hanya persatuan masyarakat. Itu yang saya tangkap. Kalau umpamanya keliru, mungkin bisa letakkan di kolom komentar, sehingga sobat ngarit dari ranah strata terendah, kemudian ranah strata tertinggi, dari agama yang berbeda, kemudian saling berbondong-bondong untuk membuat persatuan, sehingga kemudian Mas Iyun memberikan pesan bahwa sesama sobat ngarit, ayo saling sapa di jalan, walaupun nggak kenal. Itu kan adat Indonesia lah. Kalau adat Indonesia kan seperti itu. Saya ingat kepada salah satu penjelasan orang Korea yang sudah lama hidup di Indonesia, kemudian ditanya, apa sih perbedaan antara orang Korea dan juga orang Indonesia? Salah satunya adalah, kalau di Korea akan dianggap aneh kalau umpamanya kita menyapa kepada orang yang tidak kenal. Contohnya ya, kita masuk ke dalam lift, kita masuk ke dalam mobil, duduk dengan orang, kemudian kita nyapa, Pak, Bu, Dek. Padahal nggak kenal. Itu dirasa aneh kalau di sana. Tapi kalau di Indonesia itu kan sudah lumrah. Kita kalau nggak kenal kepada siapapun gitu, ketemu di lift, ketemu di jalan, ketemu di tempat-tempat yang membuat kita harus berhadapan ataupun berdekatan dengan orang yang kita tidak kenal, kemudian kita nyapa dengan baik. Bu, mau kemana? Pak, mau kemana? Dari mana? Dan sebagainya. Itu hal yang biasa di Indonesia, dan Mas Iyun menginginkan hal itu tetap ada, sehingga kita persatuan sobat ngarit ini diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai itu, nilai-nilai leluhur yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Saling sapa walaupun nggak kenal, sesama sobat ngarit dengan tanda umpamanya ada kaos sobat ngaritnya, woi sobat ngarit, oh dari mana gitu, saling sapa, luar biasa sobat ngarit ini. Ini yang saya tangkap. Jadi kalau umpamanya keliru bisa diletakkan di kolom komentar. Kemudian selanjutnya sahabat, dampak sosial
selanjutnya adalah mental. Mental ini dicontohkan oleh Mas Yun sendiri ya. Mas Yun sendiri itu memberikan contoh bahwa kuatkan mental kalian walaupun kalian itu berada di mana, kemudian pekerjaannya apa, jangan gengsi, kemudian jangan malu terhadap apa yang kalian miliki, apa yang telah Tuhan berikan kepada kalian gitu. Kemudian teman-teman mulai percaya diri terhadap pekerjaannya yang dia kerjakan, walaupun dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mungkin stratanya rendah, seperti halnya tukang ngarit, tukang beca, tukang supir dan sebagainya. Dia kemudian bangga terhadap pekerjaannya. Mas Yun itu memberikan contoh bahwa dia bangga terhadap pekerjaannya sebagai pengarit, sebagai peternak, bangga sebagai orang desa, dia tidak malu-malu. Maka kemudian beberapa teman-teman mulai mentalnya terbangkitkan bahwa apa sih yang harus membuat kita malu terhadap apa yang kita kerjakan. Toh yang apa yang kita kerjakan bukan merugikan orang lain, bukan menipu, bukan merampok, bukan pokoknya bukan yang negatif-negatif gitu. Sebenarnya ya, yang perlu kita malu itu adalah saat kita mengerjakan hal yang berbau negatif. Kalau yang berbau positif, apa yang perlu kita malukan? Jadi Mas Yun itu memberikan contoh yang luar biasa untuk membangkitkan mental masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda yang kemudian gengsinya masih luar biasa. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang dianggap mungkin itu kelas rendah kalau pekerjaan seperti itu. Akhirnya malu untuk bekerja ini, malu untuk bekerja itu, targetnya adalah pekerjaan yang wah, padahal untuk mencapai itu prosesnya agak lama, padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia kerjakan di sekitarnya gitu. Itu adalah beberapa hal nih sahabat yang saya ulik ya dari sudut pandang sniper baper ini. Ya, kalau umpamanya ada yang salah, kemudian yang keliru dari ucapan saya diperbaiki, ataupun yang kurang dari ucapan saya diperbaiki di kolom komentar, biar nanti akan saya bahas di obrolan berikutnya ya. Ini Bang, kok nggak gurau-gurau, kok serius ya? Kena panas sahabat, sekarang itu panas. Gitu. Mungkin itu saja sahabat, kita akan ulas lagi pada episode berikutnya tentang apa ya, saya bingung juga sudah yang mau dibahas, apakah perbaikan informasi yang saya dapat ataupun apa, klarifikasi dan sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung channel ini, walaupun channelnya hanya kadang-kadang diskusi dan sebagainya, kemudian komentar di bawahnya luar biasa mengedepankan nilai persaudaraan, persahabatan yang luar biasa. Ketika ada kekeliruan dari saya, kemudian di bawah itu, Mas, disampaikan dengan baik. Bukan itu Mas, tapi ini bukan mencak-mencak kemudian menyalahkan saya. Karena manusia itu sahabat, kalau bicara masalah nilai kebenaran murni agak sulit. Pasti ada salah dan lupa dan hilaf karena kekurangan ilmu dan sebagainya. Apalagi diri saya sendiri yang sangat-sangat kurang ilmu ini, hanya sok bisa bicara saja. Mungkin itu saja sahabat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Lanjutkan di kolom komentar, saya pengen informasi-informasi tambahan lagi yang lebih luas menurut pandangan kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.